halo semuanya. Kali ini saya akan membahas materi PKN kelas 7 dengan tema karakteristik daerah tempat tinggal dalam NKRI. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, comment, share, serta di subscribe supaya pembahasan kali ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita ke pembahasan materinya, di mana akan dibahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia, daerah dalam kerangka NKRI, dan menjaga keutuhan NKRI. Di mana ada persiapan proklamasi kemerdekaan, peristiwa Rengas Dengklok, dan proklamasi kemerdekaan. Persiapan proklamasi kemerdekaan, yang di mana tanggal 9 Agustus 1945, Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara yaitu Jenderal Terauchi yang berada di Saigon, Vietnam, meminta Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman untuk datang ke Saigon untuk mendengarkan pernyataan Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Di mana tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang ini dirahasiakan, tetapi berkat kecerdikan para pemuda yang bekerja di kantor berita, hal ini dapat diketahui kemudian telah sampailah pada pemimpin bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana para pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Pegangsaan Timur nomor 16 Jakarta dan menghasilkan keputusan bahwa Indonesia itu harus segera diproklamasikan kemerdekaannya. Yang dimana keputusan ini disampaikan kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun hal ini ditolak oleh mereka, yang dimana mereka ingin mendapatkan berita resmi langsung dari Jepang. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada pagi hari 16 Agustus 1945 pada pukul 4.30 pagi atau subuh ya. Di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 2 pagi akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa golongan tua dan golongan muda yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menandatangani teks proklamasi dan membacakan teks tersebut pada saat proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan yang dimana tanggal 17 Agustus 45 pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Dengan demikian, sampailah perjuangan rakyat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang merdeka, adil, dan makmur. Walaupun demikian, hambatan dan rintangan tetap ada ya. Perjuangan belum selesai. Nah, mereka tuh harus mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah terakhir. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana proklamasi mempunyai arti bahwa bangsa Indonesia telah mendapat menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan keinginan dan kemampuannya sendiri. Bangsa Indonesia mulai dapat mengatur pemerintahnya, negaranya, mulai dari mengatur sistem pemerintahan, sistem perekonomian, mengatur sistem politik, dan sebagainya. Proklamasi adalah permulaan zaman pembelaan negara merdeka Republik Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dimana satu, terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Puncak perjuangan bangsa Indonesia, awal berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, berakhirnya tata hukum kolonial dan berlakunya hukum nasional. Jabatan emas menuju cita-cita bangsa Indonesia. Yang makna terbebasnya rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan, yang dimana selama masa penjajahan nasib rakyat Indonesia sangat memprihatinkan, di mana para penjajah dengan kejam telah merampas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, yang dimana rakyat Indonesia diwajibkan untuk membayar upeti atau pajak kepada pemerintah kolonial, di mana akibatnya terjadilah kemiskinan, kebodohan, dan kelaparan yang tak terhindarkan di mana-mana. Setelah proklamasi kemerdekaan, secara otomatis rakyat telah terbebas dari belenggu kekejaman penjajah. Makna puncak perjuangan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia telah berjuang mengorbankan harta benda dan nyawanya yang tidak sedikit selama berabad-abad mengusir penjajah dari negara Indonesia tercinta. Proklamasi kemerdekaan merupakan buah perjuangan mereka para pejuang yang merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia. Makna awal berdirinya NKRI, yang dimana proklamasi kemerdekaan merupakan bukti nyata telah berdirinya NKRI yang bebas, merdeka, dan berdaulat penuh. Selain itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia berisikan pernyataan bangsa Indonesia yang telah berhasil melepaskan diri dari segala bentuk belenggu penjajahan,
yang dimana proklamasi merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI. Makna jembatan emas menuju cita-cita bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, yang dimana proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan yang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh bangsa. NKRI, di mana terbentuknya NKRI, makna NKRI, dan fungsi dan tujuan NKRI. Terbentuknya NKRI, di mana Kongres Pemuda II merupakan momentum resmi terbentuknya bangsa Indonesia yang merupakan kesatuan bangsa, namun tidak menghilangkan ciri khas dari unsur pembentuknya atau suku-suku. Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku dengan keanekaragaman adat, budaya, keyakinan, bahasa daerah, dan sebagainya. Makna NKRI, di mana proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya NKRI. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Para pendiri negara telah mewariskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 mengatur persatuan dan kesatuan dalam beberapa ketentuan. 1. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. 2. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Persatuan Indonesia. Yang ketiga, Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Fungsi NKRI. Fungsi adalah peranan yang dijalankan atau dimainkan. Fungsi terkait dengan tujuannya, di mana fungsi ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Adapun fungsi mutlak dari NKRI, pertama, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan dan menciptakan supremasi of law melalui badan-badan peradilannya, melaksanakan penertiban law and order sehingga terjadinya kestabilan dan mencapai tujuan bersama, mempertahankan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar. Tujuan NKRI, di mana tujuan utama negara Indonesia terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang secara prinsip menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini untuk soal-soal ini kalian akan jawab ya. 1. Daerah manakah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa pergi para pemuda? 2. Sebutkan 3 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. 3. Tanggal berapa apakah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu? 4. Di mana lokasi tempat diproklamasi kemerdekaan Indonesia? Dan nomor 5, sebutkan tujuan NKRI. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.